Mencoba mendapatkan uang dengan cara merenggut nyawa orang lain, guys. Lalu membunuhnya, guys. Saat itu supir taksi yang mengantar kenalannya pun ikut dibunuh juga, guys. Sesuai judulnya ya guys, kejahatan keji pembunuhan berantai yang dipecahkan oleh gadis berusia 10 tahun guys. Di video kali ini aku mau membahas kejahatan yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama Akira Nishiguchi. Sampai akhir penangkapannya sangat amat mengejutkan. Akira Nishiguchi, mungkin ada yang pernah mendengar namanya? Ya, dia adalah salah satu dari pembunuhan berantai yang terkenal sekali di Jepang guys. Tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Cekidat. Nishiguchi lahir pada tanggal 14 Desember 1925 pada umur 3 tahun. Keluarganya pindah rumah ke Osaka, kepulauan di Goto di Nagasaki guys. Orang tuanya yang beragama Katolik menginginkan sekali Akira Nishiguchi menjadi pastor dan disekolahkan di Catholic Mission School. Karena tidak tahan dengan kehidupan yang keras dan ketat di dormitori sekolahnya pada saat itu, Akira Nishiguchi memutuskan untuk berhenti sekolah pada semester 2 kelas 3 SMP guys, tepat sebelum dia lulus sekolah. Mulai saat itu perilaku Nishiguchi menjadi buruk dan suka mencuri serta merampok guys. Pada tahun 1941 saat dia berumur 16 tahun, dia dimasukkan di rumah tahanan remaja. Setelah dia keluar dari rumah tahanan remaja, dia pun tetap menipu dan merampok yang mengakibatkan dia selalu keluar masuk penjara guys. Pada tahun 1946 saat Nishiguchi berumur 20 tahun, dia menikah dengan perempuan berusia 1 tahun di bawahnya dan masih dalam masa tahanan. Kemudian, meskipun Nishiguchi sudah dikarunia 3 orang anak, dia berselingkuh dengan wanita lain. Saat dia berselingkuh, dia berusia 36 tahun. Saat itu dia membutuhkan uang untuk diberikan ke wanita selingkuhannya ini, dan saat itu dia sudah punya banyak hutang guys. Nishiguchi kemudian melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Berbeda dengan kejahatan dia sebelumnya, kali ini dia mencoba mendapatkan uang dengan cara merenggut nyawa orang lain, guys. Pembunuhan pertama yang dia lakukan pada tanggal 18 Oktober 1963, Nishiguchi memanggil kenalannya ke sebuah ladang, lalu membunuhnya, guys. Dan mengambil uang kenalannya senilai 270.000 yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 33 juta, guys. Saat itu supir taksi yang mengantar kenalannya pun ikut dibunuh juga guys, sama Nishiguchi untuk menutupi mulutnya, lalu dia melarikan diri. Walaupun Nishiguchi berhasil melarikan diri, namun kenalan Nishiguchi yang dibunuh ini sebelumnya mengatakan kepada temannya bahwa dia akan bertemu Nishiguchi pada hari itu guys. Dari penyelidikan polisi ditemukan sidik jari Nishiguchi di TKP. Nishiguchi yang memiliki banyak catatan kriminal, 2 hari setelah kejadian pembunuhan tersebut, polisi menetapkan dia sebagai wanted person atau bisa dibilang orang yang diinginkan. Sementara itu, Nishiguchi dengan santainya bermain butterage. Butterage itu semacam permainan dayung yang dilakukan setiap tahun antara klub perahu guys, dan dia baru menyadarinya kalau dia sedang menjadi buronan polisi. Setelah membaca koran, saat itu Nishiguchi langsung menemui selingkuhannya nih, dan dia merencanakan untuk melarikan diri. Tetapi saat mendengar detail kejahatannya di radio, akhirnya Nishiguchi berpikir untuk mengganggu penyelidikan polisi. Dia kemudian mengirim polisi sebuah surat guys, dan berisikan tulisannya itu yang tertulis di poster daftar buronan adalah benar. Saya menyesal telah melakukan kejahatan tersebut dan saya akan mengakhiri hidup saya. Akira Nishiguchi, Itu isi surat yang Nishiguchi tulis untuk polisi guys. Seminggu kemudian di sebuah kapal penghubung di Kanagawa ditemukan sebuah jas dan sepatu kulit. Dan di dalam saku jasnya ditemukan catatan bunuh diri yang ditunjukkan ke keluarga Nishiguchi guys. Pinter juga dia ya. Tapi itu cuma akal-akalan aja guys, agar polisi tidak menjadikan dia buronan lagi guys. Dari penemuan jas dan sepatu kulit itu, polisi berpikir bahwa Nishiguchi menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam laut. Lantas polisi melakukan investigasi maritim, tapi tidak bisa menemukan keberadaan Nishiguchi guys. Kemudian beberapa saat polisi menyadari bahwa ternyata pakaian serta catatan bunuh diri ini adalah jebakan yang disiapkan oleh Nishiguchi untuk berpura-pura bunuh diri guys. Dan polisi memulai melakukan pencarian kembali. Setelah melakukan pencarian yang sangat panjang guys, Nishiguchi yang berhasil mengganggu penyelidikan polisi dengan taktiknya
Kali ini menggunakan nama palsu. Lalu dia menginap nih di salah satu penginapan, dan penginapan itu bernama Fujimi guys, di daerah prefektur Shizuoka. Mengaku sebagai seorang dosen, Nishiguchi kemudian menjadi akrab nih dengan Okami, wanita pemilik penginapan itu. Wanita itu dipanggilnya Yuki, dan Nishiguchi berencana untuk merebut uang dari wanita tersebut nih guys. Dan kalian tahu guys, dia melakukan pembunuhan lagi untuk yang kedua kalinya demi duit guys. Dan pada tanggal 18 November 1963, Nishiguchi mengambil brankas yang berisikan uang dari tempat penginapannya itu guys. Kemudian membunuh Yuki dan ibunya yang memergoki telah mencuri. Lalu Nishiguchi berhasil mengambil permata dan logam mulia, lalu melarikan diri lagi guys. Dari kejadian tersebut, Nishiguchi orang kelima di Jepang yang ditetapkan sebagai most wanted person, atau orang yang paling dicari guys, oleh kepolisian. Kepolisian membentuk tim khusus pencarian Nishiguchi dan disebarkan di seluruh Jepang, tetapi belum juga bisa menemukan keberadaan Nishiguchi. Dan selama polisi melakukan pencarian, melakukan pembunuhan lagi guys untuk yang ketiga kalinya. 1 bulan setelah pembunuhan Yuki dan ibunya ini, Nishiguchi menuju ke Tokyo dan berpura-pura sebagai staf bagian akuntansi dari pengadilan daerah Chiba dan mengambil uang dari orang-orang yang membayar denda, lalu digunakan sebagai dananya untuk dia melarikan diri guys. Dan kali ini yang dibunuh oleh Nishiguchi seorang lawyer. Setelah Nishiguchi berhasil membunuh seorang lawyer, dia lalu merampas uang serta smartphone lawyer tersebut guys, dan pergi ke Tokyo menuju area Kyushu. Lalu berpura-puralah dia menjadi pengacara dan bergabung di sebuah agensi pengacara di prefektur Tokushima guys. Dan kejahatan dia yang terakhir kalinya dia buat guys. Nishiguchi terus saja menipu sebagai pengacara, lalu mengambil uang dari para kliennya dan mengaku bernama Kawamura Kakuji. Lalu dia menuju ke prefektur Kumamoto dan menargetkan seorang biksu bernama Furukawa Tairyu. Furukawa Tairyu adalah seorang biksu guys yang membantu mental health care para narapidana yang dihukum mati. Dia juga melakukan pekerjaan filantropi sekaligus biksu. Furukawa juga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain, untuk menyelamatkan mereka yang terlibat tuduhan palsu guys. Itu kerjanya biksu itu guys. Nishiguchi mengetahui dari koran bahwa Furukawa Tairyu saat itu sedang melakukan takuhatsu. Furukawa sedang melakukan pekerjaannya pada saat itu guys. Furukawa sedang memegang mangkok, berdiri di depan rumah, melantunkan sutra, dan menerima beras dan uang untuk pelatihan biksu guys. Pada saat Nishiguchi di penjara di daerah Fukuoka, dia pernah melihat wajah Pak Furukawa dan sedikit mengingatnya. Lalu dia berencana menemukan Pak Furukawa lalu merampas uang hasil takuhatsunya guys. Pada tanggal 2 Januari 1964, Nishiguchi menemui Pak Furukawa dan masih mengaku sebagai lawyer bernama Kawamura yang berniat ingin membantu pekerjaan dan membebaskan orang tidak bersalah dengan pengetahuannya tentang hukum. Pak Furukawa yang percaya langsung membawa Nishiguchi ke rumahnya nih guys. Langsung dia bawalah si penipu ini ke rumahnya. Saat itu Pak Furukawa tidak mencurigai Nishiguchi sama sekali guys. Tetapi anak perempuan yang bernama Ruriko berusia 10 tahun saat itu merasa familiar sekali dengan mukanya si Nishiguchi ini. Gadis itu lantas langsung buru-buru keluar dari rumah dan berjalan ke tempat di mana ditempelkan poster wanted person di dekat rumahnya itu guys. Lalu Ruriko mencocokkan ciri-ciri orang yang ada di dalam poster itu dengan lawyer yang baru saja memasuki rumahnya ini guys. Dan dia percaya bahwa Kawamura adalah Nishiguchi. By the way, alasan Ruriko langsung menyadarinya, nah, ketika berangkat dan pulang sekolah ini, setiap hari dia melewati tempat yang ditempeli poster tersebut guys. Dan nama akhiran Nishiguchi kebetulan berbeda 1 huruf saja sama temannya. Dan itu membuat Ruriko meninggalkan kesan di dalam dirinya itu guys. Setelah kembali ke rumah, Ruriko mencoba memberitahu anggota keluarganya bahwa lawyer bernama Kawamura itu adalah Nishiguchi Akira yang sedang menjadi buronan polisi. Pak Furukawa yang mendengar itu berkata kepada putrinya guys, "Apa yang kamu katakan nak? Bukankah itu sangat kasar?"
Pengacara Kawamura orang yang baik, yang diberkati dan mau membantu, lalu mengabaikanlah nih omongan putrinya Ruriko ini. Meskipun begitu, Ruriko tidak menyerah dan terus-menerus meyakinkan Pak Furukawa. Sampai Pak Furukawa menyadari karena perilaku putrinya tidak seperti biasanya dan mulai mencurigai pengacara Kawamura, guys. Lalu Pak Furukawa dengan sangat teliti berhasil nih dia mengkonfirmasi bahwa pengacara Kawamura adalah Akira Nishiguchi. Setelah mencocokkan ciri-ciri wajahnya seperti tai lalat dan lain-lain, kemudian Pak Furukawa berpikir jika Nishiguchi dibiarkan bebas berkeliaran, maka menambah banyak korban lagi, guys. Furukawa mengatur penangkapan dengan cara yang sangat membahayakan, guys, yaitu memperbolehkan Nishiguchi untuk menginap di rumahnya, guys, lalu melaporkannya ke kantor polisi. Setelah mengantar Nishiguchi ke kamar tamu, Pak Furukawa mengunci kamar tidur anggota keluarganya untuk menghindari penyerangan, guys. Lalu setelah mengkonfirmasi bahwa Nishiguchi sudah tertidur sangat lelap, Pak Furukawa mengantarlah keluarganya ke pos polisi terdekat. Polisi yang mendapatkan informasi mengenai keberadaan Nishiguchi itu langsung menuju rumah Pak Furukawa, guys. Pada pukul 4 pagi, polisi kemudian meminta bantuan kepada Pak Furukawa untuk mengajak Nishiguchi ke pemandian air panas dan memeriksa apakah ada bekas luka di dada kanannya. Untuk memastikan, guys, Pak Furukawa yang mendengar itu langsung menolaknya karena keinginan polisi sangat membahayakan dirinya, guys. Lalu polisi menyuruh salah satu anggota polisi untuk ikut ke pemandian air panas lalu berpura-pura sebagai pelanggan di tempat pemandian air panas itu. Lalu keesokan harinya Pak Furukawa langsung segera mengajak Nishiguchi ke pemandian air panas nih, guys, tapi tidak kunjung bisa memeriksa luka di dada kanannya Nishiguchi. Karena Nishiguchi terus saja menutupinya dengan sapu tangannya ini, guys. Sapu tangan yang dia punya langsung ditutupi ke luka dadanya itu. Setelah Pak Furukawa berkali-kali mencoba memeriksa dada kanan Nishiguchi, tetapi tidak berhasil, guys. Setelah pulang dari pemandian air panas, Nishiguchi mulai menyadari nih bahwa ada yang aneh dengan gerak-gerik Pak Furukawa. Langsung buru-buru membereskan pakaiannya untuk pergi, guys. Tetapi sayangnya polisi sudah berada di depan rumah Pak Furukawa dan akhirnya menangkap Nishiguchi, guys. Akhirnya drama pelarian Akira Nishiguchi selama 77 hari dan kasus terburuk di Jepang yang menewaskan 5 orang diselesaikan oleh seorang gadis yang berusia 10 tahun dan juga tindakan berani Pak Furukawa. Nishiguchi lalu ditangkap dan didakwa 5 kasus pembunuhan, 10 kasus penipuan, dan 2 kasus pencurian. Lalu dijatuhkan hukuman mati. Dan pengadilan saat itu hakim memberikan julukan A Child of Devil dan polisi memberikan julukan peraih Black Gold, medali terbaik sejarah, kepada Nishiguchi. Pak Furukawa juga membantu membiayai sekolah anak-anak Nishiguchi dan mengirim surat serta buku-buku keagamaan kepada Nishiguchi saat dia berada di dalam penjara, guys. Waktu berlalu dan pada tanggal 11 Desember 1970, hukuman mati kepada Nishiguchi dilakukan di penjara Fukuoka. Sebelum dihukum mati, Nishiguchi mengirim pesan nih kepada Pak Furukawa. Pak Furukawa, terima kasih, tolong sebarkan abu kematian saya ke Teluk Beppu. Amin. Dan prosesi pemberian rencana kerjasama dengan kepolisian kepada keluarga Furukawa dan gadis kecil Ruriko juga mendapatkan sebuah hadiah boneka dari kepolisian, guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu episode-episode dan cerita mengerikan selanjutnya di Queen of Story. Kalau kalian punya pengalaman mistis atau kisah-kisah mengerikan, kalian bisa kirim ke DM Instagram aku yang udah aku taruh di box deskripsi ya, guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe-nya, guys. Like, komen, dan jika kalian suka video ini, please share video ini ke teman-teman kalian. Bye, see you next video.